Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, berjumpa lagi bersama Bu Intan di PJJ kelas 1 di SDIT Widya Duta. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Persiapkan buku tema 8-nya ya. Sudah siap? Ayo kita mulai. Hari ini kita akan belajar mengukur panjang benda menggunakan alat ukur panjang tak baku. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 1, peristiwa siang dan malam. KD 3.9 membandingkan panjang, berat, lamanya waktu, dan suhu menggunakan benda atau situasi yang konkret. Setelah menyimak pembelajaran dari Bu Intan, kalian diharapkan dapat mengukur panjang benda dengan satuan tidak baku dengan benar. Yang kedua, dapat menentukan urutan panjang benda hasil pengukuran menggunakan alat ukur tidak baku dengan benar. Dan yang ketiga, dapat mengurutkan gambar sesuai hasil pengukuran panjang dengan tepat. Tahukah kalian, setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tidak baku. Berikut ini merupakan contoh satuan panjang tidak baku menggunakan anggota tubuh. Yang pertama ada jengkal, yang kedua ada hasta, yang ketiga depak, yang keempat langkah kaki, dan yang kelima telapak kaki. Sedangkan contoh satuan tidak baku menggunakan benda sekitar, contohnya batang korek api, klip kertas, tusuk gigi atau tusuk sate, pensil atau pulpen, sendok atau garpu, dan sumpit. Mari kita simak cerita berikut ini. Bermain layang-layang. Siang itu, Ahmad, Mina, dan Sarah menerbangkan layang-layang dengan bantuan angin. Layangan Ahmad tinggi sekali, sedangkan layangan milik Nina dan Sarah terbang rendah. Setelah selesai bermain, Ahmad mencoba mengukur panjang tali layang-layang milik mereka menggunakan jengkal. Setelah diukur, panjang tali layang-layang Ahmad dan Nina adalah sebagai berikut. Bantu hitung ya. Panjang tali layang-layang Ahmad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang ini tetap dihitung ya. Sekarang panjang tali layang-layangnya Nina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ini tetap dihitung juga ya. Hasil pengukuran Ahmad adalah sebagai berikut. 1. Panjang tali layang-layang Ahmad sama dengan 15 jengkal Ahmad. Kedua, panjang tali layang-layang Nina sama dengan 11 jengkal Ahmad. Kenapa layang-layang Nina pakainya jengkal Ahmad? Karena yang mengukur adalah Ahmad. Dan pengukuran itu harus menggunakan satuan yang sama. 3. Tali layang-layang Ahmad lebih panjang daripada tali layang-layang Nina. Wah, ternyata hasil pengukuran panjang dari beberapa benda dapat dibandingkan dan diurutkan juga loh. Gunakan satuan ukuran panjang yang sama. Perhatikan 3 benda berikut ya. Setelah diukur menggunakan klip kertas, panjang penghapus sama dengan 5 klip kertas.
Panjang pensil sama dengan 10 klip kertas. Dan panjang krayon sama dengan 7 klip kertas. Yuk kita bandingkan mana yang lebih panjang dan mana yang lebih pendek. Penghapus lebih pendek dari krayon. Penghapus lebih pendek dari pensil. Krayon lebih pendek dari pensil. Krayon lebih panjang dari penghapus. Pensil lebih panjang dari penghapus. Pensil lebih panjang dari krayon. Jadi, urutan benda dari yang terpanjang adalah pensil, krayon, penghapus. Urutan benda dari yang terpendek adalah penghapus, krayon, dan pensil. Perlu diingat ya, untuk membandingkan panjang benda, kalian harus menggunakan satuan yang sama. Perhatikan dua gambar berikut. Panjang meja kelas diukur dengan jengkal tangan Mei. Panjang mejanya 8 jengkal Mei. Yang kedua, panjang benda diukur dengan jengkal tangan Dedi. Panjang mejanya 7 jengkal Dedi. Hasil pengukuran tersebut berbeda karena lebar jengkal tangan Mei berbeda dengan lebar jengkal tangan Dedi. Sekarang kita amati lagi pengukuran benda menggunakan benda sekitar, yaitu menggunakan klip kertas. Panjang gunting sama dengan 6 klip kertas. Sedangkan panjang garpu sama dengan 7 klip kertas. Jika dibandingkan, garpu lebih panjang dari gunting, sedangkan gunting lebih pendek dari garpu. Ayo coba diingat-ingat yang sudah kita pelajari apa saja ya. Tepat sekali. Setiap benda memiliki panjang masing-masing. Panjang sebuah benda dapat diukur menggunakan satuan tidak baku. Contoh satuan tidak baku menggunakan anggota tubuh yaitu jengkal, hasta, depa, langkah kaki, dan telapak kaki. Contoh satuan tidak baku menggunakan benda sekitar yaitu batang korek api, klip kertas, tusuk gigi atau tusuk sate, pensil, pulpen, sendok atau garpu, dan sumpit. Hasil pengukuran panjang dari beberapa benda dapat dibandingkan dan diurutkan. Untuk membandingkan panjang benda, harus menggunakan satuan yang sama. Pesan dari Bu Intan, mengukur dan menulis harus dilakukan dengan benar. Dalam bersikap sehari-hari pun kita harus benar. Sampai berjumpa di PJJ selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.